Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat Paskah, selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Sebab itu kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Siapa yang siap di sini untuk menyembah Tuhan? Haleluya. Haleluya. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita mau sama-sama menyerahkan hati kita masing-masing kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih atas kasih setia Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini karena kami dapat merayakan kebangkitan Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan telah menebus kami, bahkan bangkit memberikan kemenangan kepada setiap kami. Sebab itu Tuhan, kami datang dengan bersuka cita. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah Tuhan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
syukur kita kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, semua karena salib-Mu, karya-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat karya Tuhan yang sempurna, karya-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Kau berikan anugerah bagi kami, Kau rela disalibkan, bahkan Kau bangkit berikan kami kemenangan. Kau menebus kami dengan harga yang mahal. Sebab itu kami mau hargai hadirat Tuhan, kami mau hargai kasih Tuhan, kami mau hargai karya penebusan Tuhan. Pagi hari ini di tempat duduk kami Tuhan, kami mau nyatakan kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menganggap kami sebagai anak, bahkan kami dipanggil sebagai anak-anak Allah. Sebab itu kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur, dengan terkagum-kagum akan kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Mari kita mau renungkan siapa Tuhan dalam hidup kita. Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah penyembuh, Dia Allah yang menyelamatkan, Dia Allah segala Allah. Dia sanggup untuk menyelesaikan masalah saya dan saudara. Sebab itu kita percaya bahwa Tuhan kita sudah bangkit. Percaya akan kuasa kebangkitannya, percaya akan kuasa kebangkitannya. Mari sembah Tuhan dengan segenap hati kita, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Yes, Lord. Oh, kami bersyukur. Kau Allah yang besar, Terima kasih. Kau Allah yang besar. Hatiku Layang-layang disembah, ditinggikan, oh hanya Kau Tuhan. Sebab itu hati kami bersuka Tuhan, hati kami bersuka Tuhan. Oh sebab kami telah ditebus, kami tak menang. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, oh Allah yang menyelamatkan, Allah yang hidup. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, mari jemaat katakan, karena salib-Mu, katakan, ku hidup dengan segenap hatimu. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat. Sekali lagi katakan,
mujizatmu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang telah bangkit. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau menari dan bersuka. Kami mau merayakan kemenangan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang percaya bahwa Tuhan kita penebus kita, katakan kiri kanan saudara, Dialah penebus kita, Yesus Kristus. Mari sama-sama kita mau bersuka cita. Kita tahu bahwa Dialah penolong kita, Dialah penyelamat kita, Tuhan kita Yesus. Ku tahu Dia penolongku, katakan. Hapus dosaku, ku yakin. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Amin. Ku angkat panji, nyata menang atasmu yang menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Mari lebih lagi bersuka cita. Katakan, ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, mari sama-sama. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Mari sama-sama angkat panji. Ku angkat panji. Nyata menang atasmu, Dia penebusku. Dia hiduplah, amin. Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, kami kan bangkit, bukan bangkit, bukan menerima nyapu, kerajaanmu datang. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan, katakan. Dia penebusku, Dia hiduplah. Amin. Dia hidup, lebih lagi katakan. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Sekali lagi katakan. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, katakan. Haleluya. Sebab Dia sudah bangkit. Amin saudara, mari lebih lagi
esok. Amin. Mari lebih lagi kita mau katakan. Anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya. Dia mampu menyembuhkan, amin, menyucikan, bahkan mati. Buat saya dan saudara, Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. mari lebih lagi kita bertepuk tangan. Katakan, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, Dia menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, amin. Sebab Dia hidup. Kami tak gentar Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari katakan, anak Allah, siapa namanya? Yesus namanya. Dia mampu menyembuhkan dan menyucikan, menyucikan, oh bahkan mati, tebus dosaku, amin, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Kami tak gentar Tuhan, amin, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Sebab Tuhan kita bangkit maka ada hari esok. Amin saudara. Katakan kiri kanan saudara, sebab Tuhan bangkit maka ada hari esok. Haleluya. Mari kita mau lebih lagi bersuka cita. Jemaat sendiri kita katakan. Kita mau katakan sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari jemaat katakan, sebab Dia hidup. Katakan. Lebih lagi katakan, sebab Dia mari lebih lagi kita mau katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
Bapak Ibu Saudara, kita mau memberikan persembahan, persepuluhan dan komitmen kita kepada Tuhan. Kita mau bawa ke dalam gereja Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan telah bangkit. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kemenangan atas kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami mau menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sudah memberkati dan memelihara kehidupan kami. Sebab itu kami membawa dengan penuh rasa sukacita. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk lebih lagi. Sebab Engkaulah jaminan mulia. Karena Engkaulah Yesus milik kami yang abadi. Engkaulah juru selamat kami maha besar. Terima kasih Yesus. Diberi karena Yesus milikku abadi, ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. Katakan aku nyanyikan, aku selamatku maha besar. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, dalam Tuhanku, hatiku teguh sambil menunggu di dunia ku dipenuhi kasih besar. Aku nyanyikan, aku sabar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sabar, juru selamatku maha besar. Katakan aku nyanyikan, aku nyanyikan, aku sabar, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sabar, juru selamatku maha besar. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, aku nyanyikan, aku sabar. Katakan, juru selamatku maha besar. Aku nyanyikan, aku sabar, juru selamatku
Juru selamatku maha besar, Juru selamatku maha besar, Juru selamatku maha besar. Tuhan, Kaulah Allah kami yang kami sembah. Dalam nama Yesus Kristus, Kaulah Juru Selamat kami yang telah mati, yang menebus dosa kami, dan yang bangkit, yang pada saat ini kami peringati sebagai hari Paskah, kebangkitan Yesus. Terima kasih Bapa, kami beribadah Paskah pada saat ini. Kami serahkan saat kami mendengar firman-Mu. Tuhan, jamah kami satu persatu, baik hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah diberikan kuasa dari Tuhan, dan setiap yang mendengar diberi pengertian melalui Roh Kudus-Mu. Juga anak-anak kami serahkan kepada Tuhan, mereka juga beribadah di ruang yang terpisah. Kami serahkan mereka Bapa, biar mereka terus bertumbuh, semakin mengenal dan percaya Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama-Mu kami menyerahkan doa ini. Amin. Saudara, minggu Jumat yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan. Dan itu hari Jumat. Dan hari ini kita memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Yesus bangkit pada hari yang ketiga setelah kematian, yaitu hari Minggu. Kalau sebabnya kita semua memperingati setiap hari Minggu merupakan hari kebangkitan Yesus. Dan itu luar biasa. Dinyatakan secara dunia bahwa hari Minggu adalah hari libur karena hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat Paskah, Bapak Ibu semuanya. Ialah dengan Paskah hari ini, kita akan terus diubahkan hidup kita di dalam Tuhan. Tema pada hari ini yang kita akan pelajari, Kristus yang bangkit mengubah hidup. Dengan harapan supaya kebangkitan Yesus tidak sia-sia dalam hidup kita. Pengorbanan Yesus yang luar biasa bukan hanya kita lalui sebagai seremonial, tapi menjadi koreksi kita dan motivasi sehingga kita akan semakin dekat, semakin setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5, kita akan baca bersama 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5, berkata demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini pernyataan
firman Tuhan, bukan karangan. Karena dikatakan di sini ayat yang ketiga dan keempat selalu dikatakan sesuai dengan kitab suci. Saya percaya agama apapun pasti mengakui adanya kitab suci, termasuk Injil yang kita pelajari ini. Jadi dikatakan di sini ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting, bukan saja kadar penting, tapi yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu bahwa Yesus mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudaraku yang kasih Tuhan, memang Paskah ini kebangkitan Yesus. Tetapi sayangnya masih ada orang yang tidak percaya tentang Yesus yang bangkit. Bahkan ada orang yang bukan non-Kristen, tapi ada orang Kristen pun yang sampai sekarang nggak percaya kalau Yesus bangkit. Ada seorang teolog dari Jerman, Rudolf Buchmann, dia nggak percaya Yesus bangkit. Dia seorang teolog, dia seorang Kristen ngakunya. Rudolf berkata, Yesus mati itu hanya ajarannya saja. Dan Yesus hidup itu juga hanya ajarannya saja. Jadi Rudolf Bultmann itu mengatakan, memang ajaran Yesus mengatakan Yesus mati dan Yesus hidup. Tapi ini hanya ajaran saja. Sesungguhnya Yesus sendiri tidak mati dan tidak hidup. Ada seorang dosen sekolah tinggi teologi di Indonesia mengatakan bahwa Yesus tidak pernah bangkit. Karena Yesus tidak pernah mati. Yesus juga tidak pernah datang ke dunia dan tidak akan pernah datang kembali. Karena dosen ini mengatakan itu hanya sebagai sebuah mitos, kisah legenda. Jadi dia nggak percaya tentang Yesus bangkit itu. Saudara, kita akan melihat ada banyak teori-teori yang mengatakan tentang Yesus nggak bangkit. Nah, saya akan sampaikan hanya 3 saja, tapi ada banyak teori-teori. Yang pertama dikatakan Yesus nggak bangkit karena mayat Yesus itu dicuri murid-muridnya. Jadi mayatnya dicuri. Dikatakan dicuri oleh murid-muridnya pada waktu malam. Kita tahu bahwa mayat Yesus itu dijaga oleh tentara atau serdadu-serdadu. Cukup banyak dijaga karena dikatakan pada yang ketiga Yesus akan bangkit. Terus sebabnya makam Yesus dijaga ketat. Nah, pada waktu Minggu pagi ada berita yang heboh bahwa kubur itu kosong. Nah, teori yang pertama, Yesus nggak bangkit. Memang kubur kosong, tapi Yesus nggak bangkit. Karena murid-muridnya datang ke kubur dan mencuri mayat Yesus. Sehingga memang kubur itu kosong. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau ini dibantah oleh dalam Matius pasal 28, ayat yang ke-12 dan 13 berkata, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri mayat Yesus ketika kamu sedang tidur. Jadi ini semacam hoak yang dibayar
menyuap kepada prajurit yang menjaga itu, suruh berkata, malam-malam murid Yesus mencuri. Nah ini gak mungkin. Gak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang sedang berjaga-jaga berkata, ketika aku sedang tidur, murid-murid datang. Bagaimana mungkin dia tahu kalau dia tidur? Kalau sedang tidur, ada orang yang mencuri. Jadi, ini berita ini tidak benar. Nah, kemudian ada lagi teori yang mengatakan bahwa Yesus nggak bangkit karena waktu itu Yesus belum mati. Jadi Yesus pingsan atau pinsang? Pingsan ya, jadi Yesus pingsan. Lalu Yesus dimasukkan ke kubur, dan dalam kubur itu baunya rempah-rempah sangat menyengat. Sehingga Yesus siuman. Dia sadar, lalu dia keluar dari kubur, dan dia menuju ke India katanya. Dan di India inilah Yesus mati pada usia yang tua. Nah teori itu jadi nggak masuk akal. Kenapa? Karena banyak orang menyaksikan bahwa Yesus disalibkan. Disalibkan. Dan bahkan salah satu algojo itu untuk membuktikan bahwa Yesus mati, mengambil tombak, kemudian menombak lambung Yesus, keluar darah bercampur air. Lalu mengkafani Yesus. Dan kubur itu ditutup oleh batu yang sangat besar, yang sangat berat. Jadi nggak mungkin kalau Yesus itu bisa keluar. Bagaimana mungkin bisa membuka batu penutup kubur yang sangat berat itu? Bagaimana mungkin Yesus bisa melawang serdadu-serdadu yang cukup banyak yang berjaga di kubur itu? Dan bagaimana Yesus bisa berjalan sampai di India? Dan ini teori ini juga terbantahkan. Ini hanya isapan jempol saja. Lalu ada teori yang lain yang mengatakan bahwa Yesus mayatnya dipindahkan oleh prajurit Roma. Memang kubur kosong karena prajurit Roma mengambil mayat Yesus dan dipindahkan. Dan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena pada waktu itu sedang heboh, ada berita bahwa Yesus itu tidak bangkit. Jadi kalau prajurit ini mencuri, dia hanya menunjukkan, iya mayatnya saya pindahkan. Jadi tidak terjadi berita-berita itu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ada lagi yang mengatakan, teori ini yang mengatakan bahwa Yesus itu sesungguhnya tidak mati, ya karena memang Yesus tidak pernah ada seperti itu. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin sampaikan kepada saudara dan kita semuanya, bahwa berita-berita yang sangat-sangat kita dengar seringkali masih ada seperti itu. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, bahkan ada teolog yang mengaku Kristen juga menyampaikan Yesus nggak bangkit. Bahkan ada dosen sekolah tinggi teologi di Indonesia juga mengatakan itu hanya mitos kalau berkata Yesus bangkit. Saudaraku yang kasih Tuhan, berita-berita tersebut dipatahkan dan satu-satunya kebenaran yang ada bahwa Yesus benar-benar datang ke dunia. Yesus benar-benar mati, disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit. Dan akan naik ke surga, dan akan datang kedua kali menjadi raja segala raja. Saudaraku yang kasih Tuhan, sepanjang hidupnya Yesus melakukan banyak mujizat-mujizat.
Minggu yang lalu kami belajar tentang Islamologi. Ada saudara kita yang dulu Muslim mengajarkan kami, dan kami mengetahui bagaimana tentang pandangan mereka. Nah, itu semakin menguatkan kepada kami yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa Yesus memang ada. Dan salah satu, bukan salah satu-satunya yang memberikan mujizat yang terbesar yang dimiliki adalah Yesus. Memang ada banyak nabi yang bisa bermujizat, ada Nabi Musa, ada Nabi lain, tapi mujizat yang terbesar yang diberikan itu adalah mujizat yang dilakukan Yesus. Mujizat mencerikkan mata orang yang buta. Mujizat membuat orang yang tuli bisa menjadi mendengar. Orang yang timpang bisa berjalan. Orang yang mati bisa dibangkitkan. Bisa berjalan di atas air. Memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan dan sebagainya. Banyak sekali. Selama hidupnya Yesus melakukan banyak mujizat dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Saudaraku, bahkan pada waktu Yesus ditangkap, sesaat sebelum disalibkan, Yesus masih memberikan mujizat. Apa yang dilakukan Yesus? Pada saat Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus sangat emosional, ingin membela Yesus, lalu Petrus menghunus pedangnya, dan mengenai salah satu prajurit itu yang namanya Malkus, sehingga telinga Malkus lepas. Jadi kena pedang lalu lepas, terjatuh gitu ya. Jatuh itu saya bayangkan mungkin seperti apa ya. Diambil Yesus lalu ditempel kembali oleh Yesus. Nggak pakai lem. Ditempel gini langsung sembuh. Dan telinga itu bisa berguna kembali. Ini mujizat yang luar biasa yang walaupun Yesus sedang ditangkap, mujizat itu masih dilakukan. Bukan itu saja saudaraku, bahkan pada waktu Yesus sedang diseksa oleh algojo, oleh serdadu-serdadu yang luar biasa menderitanya, dan dipaku tangannya di kayu salib yang sangat menderita itu. Nah kemudian pada waktu itu ada salah kepala algojo itu lalu mengambil tombaknya dan dia menombakkan lambung Yesus. Dan lambung itu keluar darah bercampur dengan air. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita perhatikan kepala pasukan algojo itu, kepala pasukan centurion itu, Bapak Ibu kalau melihat film yang sangat fenomenal, The Passion of Christ itu, kita melihat bagaimana algojo itu dengan keji mencambuk Yesus, memukul Yesus sampai berdarah-darah. Dikatakan dalam kitab suci sampai wajahnya tidak terbentuk. Begitu hancur mukanya. Penuh dengan luka. Dan itu dilakukan oleh seorang kepala algojo. Dan ternyata namanya itu diketahui secara tradisi. Itu namanya adalah Longinus. Yang menyiksa Yesus, yang memakai mahkota duri, bahkan yang menyalibkan Yesus, dan yang menumbak lambung Yesus. Pada waktu lambung Yesus ditumbak itu untuk membuktikan apakah Yesus benar-benar mati, lalu keluarlah darah dan air. Nah, saudaraku, menurut tradisi gereja, memang di Alkitab nggak ada, tapi tradisi gereja mencatat bahwa
Longinus itu kepala pasukan senturi yang menyiksa Yesus itu pada saat itu matanya bermasalah. Kurang jelas memandang, kabur. Saya nggak tahu, mungkin zaman sekarang mungkin seperti katarak ya. Kabur matanya. Nah kemudian pada saat menumpak lambung Yesus, keluar darah dan air. Dan darah dan air itu sebagian memercik ke matanya. Sehingga mata Longinus itu seketika itu menjadi sembuh. Nah itu sebabnya dikatakan pada waktu melakukan tugas membunuh Yesus, menyalib Yesus itu, kepala pasukan yaitu Longinus itu berkata dalam Markus pasal 15 ayat 39, dikatakan demikian. Markus pasal 15 ayat 39. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan Yesus, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Jadi Longinus percaya Yesus. Di Alkitab, orang yang diterima keselamatannya karena dia menyebut Yesus Mesias, anak Allah. Dan Longinus ini menyebutnya sungguh orang ini adalah anak Allah. Nah sehingga saudaraku, dalam tradisi gereja, setelah Longinus itu menyalibkan Yesus dan dia percaya Yesus, lalu Longinus ini keluar dari pekerjaannya di kemiliteran. Dia keluar dan dia menjadi penginjil. Menginjili ke Yunani, ke Turki, Kapadokia. Dan akhirnya Longinus ini kemudian ditangkap, disiksa, sehingga sampai mati. Terus sebabnya dalam Roma Katolik, Longinus disebut sebagai Santo Longinus. Sebagai orang yang sungguh-sungguh punya pengharapan iman kepada Yesus. Dia sebagai orang yang mati, martir, mempertahankan imannya. Jadi walaupun sudah mati, disiksa, Yesus masih memberikan mujizatnya. Jadi bukan hanya selama hidupnya, tapi waktu ditangkap dan ketika disalibkan sudah memberikan mujizatnya. Masih memberikan mujizat. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, banyak teman-teman yang bercerita, saya nggak ini katanya karena saya belum pernah ke sana. Banyak teman-teman yang ke Israel mengunjungi makam Yesus, menjadi semacam tur religius ya. Mereka mengunjungi makam Yesus dan di dalam makam itu dituliskan, ia tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Pada saat kita mengunjungi makam tokoh-tokoh agama, Indonesia ada banyak tempat wisata religius, salah satunya mengunjungi makam tokoh-tokoh agama. Dan mereka meyakini dalam makam itu tempat dimakamkan dan sampai saat ini masih makam. Dan jenazah itu di situ dan mungkin sudah hancur, tapi ada di situ. Tapi Yesus makamnya dituliskan dia nggak ada di sini. Dia telah bangkit. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, selama 40 hari Yesus menampakkan diri.
Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, kepada Thomas, dan kepada 500 orang sekaligus. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi bayangkan ada saksi mata, lebih dari 500 pasang mata yang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit. Bapak Ibu, kalau peristiwa itu baru dikatakan itu benar jikalau ada saksi minimal 3 orang saksi. Kalau dalam kepolisian minimal ada 2 alat bukti yang menjadikan saksi. Di Indonesia ada orang yang mengatakan, seorang hamba Tuhan mengatakan, oh saya ke surga, setiap hari tertentu saya naik ke surga dan kembali ke dunia. Itu biasa, kami turun naik ke surga. Jadi masalah apakah ada saksi enggak? Kalau enggak ada saksi, ya jangan percaya, saudaraku. Jadi saudaraku dikatakan Yesus naik ke surga, Yesus mati, itu bukan 1-2 orang, tapi sekaligus 500 pasang mata yang menyaksikan Yesus bangkit. Jadi bukan hanya 2-3 orang, tapi 500 sekaligus yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang mungkin Bapak Ibu harus yakin bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya soal iman. Wah, saya percaya. Ya saya percaya ya, saya ngakui Yesus bangkit. Tapi bukan sekedar iman, artinya bukan sekedar hanya orang-orang yang percaya Yesus, yang mengakui kebangkitan Yesus. Tapi kebangkitan Yesus ini adalah fakta sejarah, mencatat. Seluruh dunia mencatat. Itu sebabnya hari Minggu dinyatakan hari libur. Karena hari kebangkitan Yesus. Jadi Bapak Ibu, Anda yang percaya Yesus, sayang kalau Anda tidak ke gereja hari Minggu. Itu hari kemenangan saudara, kemenangan Yesus. Dirayakan oleh seluruh orang dunia. Bahkan orang-orang yang tidak percaya Yesus pun menyatakan ini hari kebangkitan Yesus. Itu sebabnya hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur. Bukan di Indonesia, tapi hampir seluruh penjuru dunia menyatakan itu hari libur. Karena itu hari kemenangan, kebangkitan Yesus. Nah, jadi kalau kita Minggu gak ke gereja ya, bagaimana ya? Orang yang gak Kristen saja mengakui itu kebangkitan Yesus. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19, kita akan melihat mengapa Yesus menampakkan diri. Ini sangat penting. Sebagai bukti bahwa dia hidup, menampakkan diri, ada saksi, tapi apa tujuan Yesus menampakkan diri sebelum dia naik ke surga? Menampakkan diri selama 40 hari. Kepada banyak orang. Kita akan belajar 3 alasan, 3 tujuan mengapa Yesus menampakkan diri setelah dia bangkit. Yang pertama yang kita sampaikan adalah ingin meneguhkan murid-muridnya. Bapak Ibu kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-19 dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus bangkit Minggu pagi-pagi
Dan pada waktu itu murid-muridnya sangat ketakutan. Karena akan diancam oleh orang-orang Yahudi, akan ditangkap. Sehingga minggu sorenya murid-muridnya berkumpul di suatu rumah, suatu tempat. Karena takut sehingga pintu itu dikunci. Pada saat pintu dikunci itulah, pada saat murid berkumpul itulah tiba-tiba Yesus masuk. Bagaimana mungkin pintu dikunci masuk? Karena Yesus tubuhnya, tubuh kebangkitan itu tidak dibatasi lagi dengan tembok-tembok yang ada. Yesus masuk. Dan pada waktu Yesus masuk, murid-muridnya menjadi heran. Mungkin takut, apakah benar ini Yesus? Nah, saudaraku yang kasih ke Tuhan, apa yang dikatakan Yesus? Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19, karena hari sudah malam pada waktu pertama minggu itu berkumpulah murid tadi, di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka luar biasa dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Atau mungkin shalom, sama. Atau mungkin assalamualaikum, itu bahasa saja. Dan mengucap salam, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, kenapa Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu? Ini yang perlu Bapak Ibu renungkan. Yesus tahu akan kebutuhan saya dan saudara, amin. Pada waktu orang sakit mata, buta, kebutuhan orang itu adalah matanya bisa melihat kembali. Sehingga Yesus menyembuhkan mata orang itu. Orang yang timpang kebutuhannya bisa berjalan kembali. Orang yang telinganya tidak bisa mendengar kebutuhannya bisa mendengar kembali. Orang kusta kebutuhannya adalah dia disembuhkan dari kusta itu. Jadi Yesus memberikan kebutuhan, mencukupi kebutuhan. Yesus tahu kebutuhan. Sampai sekarang pun Yesus tahu kebutuhan saya dan saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu kebutuhan kita, saudara. Kadang-kadang kita nggak tahu kebutuhan. Kadang-kadang kita berkata, kebutuhan kita tuh seolah semuanya uang. Sehingga pada waktu sakit selalu, bagaimana ya supaya bisa uang ya, bisa punya uang ya. Padahal belum tentu. Tuhan bisa sembuhkan walaupun tanpa uang. Pada waktu anak-anak mulai sekolah, doanya supaya diberikan uang. Nah, belum tentu, saudaraku. Kita kadang-kadang nggak tahu kebutuhan kita. Nah, kita bersyukur kedua anak kita mempunyai prestasi ya. Erika mendapat beasiswa dari pemerintah. Kita bersyukur atas prestasi belajar yang luar biasa. Dan kita yang terbaru, kita mendengar kabar bersyukur. Saudara kita Joel juga mendapat beasiswa kuliah dari sebuah perusahaan sampai selesai kuliah. Itu luar biasa. Bersyukur. Eli juga diterima di UB D3. Kadang-kadang kita doakan, ya nanti akhirnya pergi. Bersyukur, itu luar biasa. Prestasi yang luar biasa. Jadi saudaraku, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan gereja kita. Amin. Amin.
Kita punya pengalaman bagaimana gereja ini terkatung-katung, dempas kesana kesini, kesana kesini. Tuhan tahu kebutuhan saya. Pada waktu saya mengalami sakit, kebutuhan saya kesembuhan. Dan Tuhan tahu ini. Tuhan tahu waktu kita melakukan apapun, Tuhan tahu kebutuhan. Itu sebabnya pada waktu Yesus datang kepada murid-muridnya, dia meneguhkan, dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kalau seandainya murid-murid itu ada yang buta, saya percaya Yesus akan jamah matanya dan sembuhkan. Karena di antara murid-murid tidak ada yang sakit. Tapi Yesus tahu mereka sedang gentar. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 19 tadi dikatakan, saya ingin bacakan sekali lagi. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut. Kebutuhan orang takut perlu diteguhkan. Sehingga Yesus berkata, damai sejahtera. Supaya ada damai sejahtera. Kalau damai sejahtera ada dalam kita nggak akan rasa takut lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau kita belajar ini, kita coba renungkan dalam firman ini. Tuhan tahu kebutuhan saudara. Nyatakan kepada Tuhan. Walaupun Tuhan tahu, tapi saudara perlu berkata kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah tahu, saudara perlu sampaikan kepada Tuhan secara terus terang apa yang menjadi kebutuhan saudara. Untuk menyatakan kesungguhan saudara, kebergantungan saudara kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang bangkit. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan seperti tokoh-tokoh agama yang lain dikuburkan, yang mati. Mustahil kalau orang datang ke kuburan, lalu berdoa, nggak mungkin dikabulkan. Waktu saya kecil, saya sering menantang nenek saya. Nenek saya mengajarkan saya setiap tertentu harus datang ke makam kakek saya. Katanya kakek saya itu mempunyai ilmu. Saya nggak tahu ilmu apa. Dan banyak cucu-cucunya diajar ke sana. Waktu mau sekolah, ujian, berdoa. Minta kamu, minta apa? Ketika mau cari pekerjaan, kamu minta mbahmu. Supaya mbahmu doakan kamu. Lalu saya waktu nggak percaya, saya nggak mau mbah. Karena saya disayangi nenek saya nggak bandel saya nggak mau. Oh dasar ya begitu. Saudaraku, kita melihat bagaimana orang yang sudah mati saja, banyak orang masih percaya. Dia berdoa di makam. Minta supaya orang yang sudah mati ini menolong. Nah kita meyakini bahwa Yesus sudah bangkit. Dia mampu mendengar doa saudara. Dia mengerti kebutuhan saudara. Dia bangkit sehingga kita akan lepas dari rasa ketakutan. Karena Yesus mengerti segala kebutuhan kita. Apapun kebutuhan kita, Yesus tahu. Jadi saudaraku, mari kita bangkit. Mari kita bersemangat. Walaupun beban kita berat. Walaupun masalah, tapi kita percaya bahwa Yesus tahu segala kebutuhan kita. Yesus tahu perasaan saudara dan saya.
Yesus tahu apa yang menjadi ketakutan saya dan saudara. Dan dia nggak akan membiarkan. Saudara tinggal sungguh-sungguh berkata pada Tuhan. Dengan iman, dengan kesungguhan hati. Datang kepada Tuhan, percayalah. Kalau saudara setia pada Tuhan, Tuhan pasti akan memperhitungkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, semestinya orang yang percaya kebangkitan Yesus tidak akan mengalami hidup yang terpuruk, yang loyo, yang mengeluh, yang kecil hati. Kenapa? Karena Yesus bangkit. Dia punya power, punya kuasa untuk menolong saya dan saudara. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Tujuannya apa? Yesus menampakkan diri. Yang kedua, Yesus mengutus murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal 20, ayat yang ke-21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Diulang lagi, damai sejahtera bagi kamu. Lalu diteruskan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi logikanya orang yang sudah menerima pertolongan Tuhan, sudah menerima peneguhan Tuhan, menerima damai sejahtera dari Tuhan, menerima kebangkitan Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Tapi ingat, sama seperti Bapa mengutus aku, maka sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, orang yang telah mengalami kebangkitan, mengalami salib Kristus, tidak lagi hidupnya untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi kita yang telah menerima kebangkitan Yesus, yang percaya kebangkitan Yesus, hidup kita sadar, hidup kita juga perlu untuk orang lain. Saudaraku, ada seorang kisah, ada seorang yang putus asa. Terlalu besar masalahnya. Dia banyak masalahnya, sangat kompleks dan dikejar-kejar hutang. Lalu orang ini sudah nggak punya cara lain. Dia putus asa. Lalu dia mencoba bunuh diri. Katakanlah namanya itu namanya James. Dia mencoba ingin bunuh diri, lalu dia pergi ke sebuah jembatan dan melihat sungai itu arusnya sangat deras sekali. Dan James berniat bunuh diri. Lalu dia melompat dari jembatan itu, terjun ke sungai yang arus sangat deras sekali. Bersama dengan itu ada seorang yang kebetulan sedang lewat. Dan dia melihat ada seorang yang menceburkan sungai deras itu. Lalu orang ini, katakanlah namanya Bule mencoba juga merompat. Ingin menolong James ini. Dan mereka terhanyut semuanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, Bule baru sadar ternyata dia nggak bisa renang.
ingin menolong saja, pokoknya saya ingin menolong. Dia terlanjur menceburkan ke sungai yang sangat deras itu. Dia sadar ternyata nggak bisa renang. Dia ke bawah arus itu. James melihat, kok ada orang yang mengikuti saya. Minta tolong. Dan melihat, bule terlihat akan sudah mulai lemas, akan mati. Lalu James ini berbalik arah. Dia menyelamatkan bule itu. Mencoba dengan sekuat tenaga membawa si bule itu ke tepi sungai. Pada saat bule sudah di sungai, di tepi sungai, James sadar, sangat indah jikalau hidup saya saat ini masih berguna untuk orang lain. Dan saat itu James tidak akan putus asa, bunuh diri lagi. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau hidup kita ini untuk kita sendiri, fokus sendiri, kadang-kadang kita gampang stres. Apalagi kalau kita bandingkan dengan orang lain. Kalau kita bandingkan dengan hal yang enak-enak saja. Kok saya begini ya, kok dia enak ya. Tapi Yesus mengatakan hidup kita bukan diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, untuk Kristus. Dan pada waktu James tadi mulai menolong orang, menolong bule itu, dia sadar ternyata hidup saya berguna. Masih berguna. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam firman ini, dikatakan bahwa orang yang percaya Yesus yang bangkit itu, hidupnya bukan untuk diri sendiri lagi. Tapi untuk melayani Tuhan. Saudaraku, perhatikan ini. Kekristenan itu ditandai dengan dua kata. Yang satu menerima dan pergilah. Kalau kita melihat, saudaraku, di dalam Yohanes 20 tadi, ayat yang ke-21, Yohanes 20 tadi ayat 21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dikatakan menerima. Murid-murid menerima damai sejahtera. Bukan berhenti. Ada kalimat berikutnya, demikian juga sekarang aku mengutus engkau, pergilah. Jadi selalu dua itu saudaraku, pada waktu itu murid-muridnya takut. Yesus meneguhkan mereka. Dan ketika mereka sudah memiliki teguh hatinya, Yesus mengutus mereka untuk melayani. Yesus berkata, mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Menerima damai sejahtera, kelegaan. Tapi tidak berhenti. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi selalu ada dua kata ini dalam iman Kristen. Menerima dan pergilah. Diberkati dan menjadi berkat. Bukan diberkati, selesai. Kalau kita hanya ingin diberkati, kita akan mati, busuk. Amin. Saudaraku, kalau Bapak Ibu punya bak penampungan air, yang ditampung terus, tambah terus airnya, itu akan busuk. Kalau tidak disalurkan ke yang lain. Jadi kita menerima dari Tuhan, lalu kita melakukan untuk orang lain. Kita berikan kepada orang lain.
Kita menerima peneguhan dari Tuhan, lalu kita melayani orang lain. Kita menerima damai sejahtera, lalu kita melakukan untuk orang lain. Jadi selalu dua unsur ini yang penting dalam iman kekristenan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, tujuan yang ketiga, kenapa Yesus menambahkan diri? Yang pertama tadi tujuannya, Yesus meneguhkan murid-muridnya yang sedang takut. Itu sebabnya Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua, Yesus menambahkan diri kepada murid-muridnya karena Yesus ingin mengutus mereka. Demikian juga aku mengutus engkau. Dan yang ketiga dikatakan dalam Yohanes pasal 20 ayat 23. Alasan ketiga kenapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam Yohanes pasal 20 ayat 22-23. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Dikatakan Yesus melengkapi, mengembusi dengan Roh Kudus, melengkapi dengan kuasa Tuhan. Untuk apa? Karena kita ini lemah, saudaraku. Kita tuh lemah. Kita tuh gampang terprovokasi, gampang diadu domba, gampang dihasut, gampang ikut-ikutan, gampang terpengaruh. Kita itu sangat lemah. Itu sebabnya Tuhan tahu bahwa kita sangat lemah. Maka Yesus memberikan power, memberikan kekuatan, memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Dikatakan, demikian ia mengembusi dengan Roh Kudus. Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Yesus menyatakan kuasanya, memberikan kuasanya, memberikan power, kekuatan kepada saudara-saudara. Karena kita lemah. Saudaraku, pada waktu saya masuk di ruang kebaktian ini, pertama kali masuk buka pintu itu, ruang ini gelap. Gelap. Apalagi kalau Rebu itu lebih gelap lagi. Rebu malam kami ke sini buka pintu, sangat gelap ini, saudara. Gelap. Nah, saya apal di sana ada saklar. Begitu saya tekan saklar itu, lalu menjadi terang, nyala. Kenapa, saudaraku? Saklar itu dihubungkan dengan kabel. Kabel itu dihubungkan dengan pusat listrik, arus listrik. Sehingga ketika saya tekan saklar itu terang. Kan sudah terhubung dengan sumber listriknya. Saudara perlu terhubung dengan sumber kekuatan saudara, yaitu Tuhan, kekuatan kita. Kalau saudara tidak terhubung dengan kekuatan itu, saudara akan lemah. Kita akan mudah putus asa. Kita akan mudah mengeluh. Karena kita lemah, dasarnya kita lemah. Terus sebabnya kita perlu kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus kekuatan kita, powerful yang luar biasa. Yang menguatkan kita, yang menghibur kita, menolong kita. Pastikan saudara terhubung dengan Roh Kudus. Ada seorang misionari, dia melayani di daerah pedalaman, di daerah Nigeria ya, pedalaman itu. Lalu dia cuti pulang ke Amerika.
Nah, ketika cuti, dia mengajak salah satu anggota gereja itu. Pedesaan rupanya sangat pedalaman desa. Diajak ke Amerika, dia senang sekali. Wah, melihat lampu gemerlapan, enak. Dia heran ketika di rumah misionari itu, ketika butuh air, tinggal puter. Begitu diputer, keluar air. Heran, karena di kampungnya, untuk mendapat air itu harus berjalan 2 kilo. Mikul air, menimba, baru mendapat air. Tapi di sini dia enak juga. Lalu sebelum pulang, dia curi alat itu. Dia gergaji, dibawa pulang ke kampungnya Nigeria sana. Dia beritakan masyarakat, sekarang ada alat yang luar biasa, nggak perlu ke sana jauh-jauh. Dengan alat ini kita bisa mendapat air sepuas-puasnya. Mulailah alat itu dipasang. Ayo datang, lihat alat ini luar biasa. Di tata pusat sudah dipasang, lalu diputar keran itu. Nggak keluar air. Di sana diputar, keluar air. Loh, ini kok nggak ada apa? Saudara pasti tahu ketololan dia. Apa saudaraku? Nggak terhubung dengan sumber air itu. Saudara, Roh Kudus ada. Dalam diri kita ada Roh Kudus. Tapi sayangnya, dalam diri roh kita nggak terhubung dengan Roh Kudus. Mungkin kabelnya putus. Mungkin konslet. Sehingga kita tetap terpuruk. Nggak ada kuasa. Nggak ada kekuatan ketika ada masalah. Kenapa? Karena nggak terhubung dengan sumbernya. Saudara pastikan bahwa kebangkitan Yesus akan mengubah kehidupan saudara. Izinkan Roh Kudus berkuasa. Izinkan Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, membimbing saudara, memenuhi saudara, supaya saudara punya power dalam hidup ini, punya wibawa, punya kekuatan mengenai masalah. Sehingga kita benar-benar hidup kita menunjukkan bahwa Yesus sudah bangkit. Bukan loyo, tapi bersemangat, kuat mengenai masalah. Karena Yesus bangkit, Dia tahu kebutuhan kita. Yesus melengkapi kita. Sebab yang gak ada alasan bagi saya dan saudara, orang-orang yang percaya kebangkitan Yesus akan mengalami kelesuan dalam hidupnya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita renungkan, Yesus bangkit. Di hari Paskah ini, Yesus ingin meneguhkan saudara. Amin. Jika saudara saat ini mengalami ketakutan, apapun ketakutan saudara, ketakutan masa tua, ketakutan yang mulai sakit-sakitan, ketakutan masalah-masalah lain, Yesus datang dalam Paskah ini akan menguatkan saudara, meneguhkan segala saudara, berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hari Paskah ini, Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti aku, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Hari Paskah ini, siapkah saudara? Kalau Tuhan mengutus saudara melayani, dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan.
Hari ini hari Paskah. Tuhan akan melengkapi saudara. Mungkin Roh Kudus, roh kita telah terputus, tidak berfungsi, tidak terhubung kembali. Hari ini Tuhan akan menghubungkan kembali dengan kuasa Roh Kudus, dengan sumber kekuatan itu. Sehingga kita akan diteguhkan, dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, biarlah ini bukan sekedar kami terima melalui telinga kami. Kami biarlah ini membekas dalam hidup kami. Tuhan meneguhkan kami di hari Paskah. Tuhan berkata shalom, damai sejahtera. Bila ini juga kami dapatkan damai sejahtera di hidup kami. Tuhan mengutus kami. Biarlah kami siap dipakai Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk hidup orang lain, bagi orang lain. Bila Tuhan melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kekuatan, power yang sangat luar biasa. Sehingga kami mampu menjalankan hidup ini. Karena ada kuasa Roh Kudus. Makasih Bapa di surga. Saudara, apakah saudara Yesus bangkit? Buktikan. Yesus hidup. Yesus ada di sekitar saudara. Yesus mau mendengar doa saudara. Yesus mau melihat apa yang saudara perbuat. Buktikan dalam hidup saudara bahwa Yesus sungguh-sungguh melihat apa yang kita kerjakan. Yesus tahu, Yesus mendengar apa yang kita ucapkan dalam doa. Sehingga hidup kita termotivasi. Hidup yang benar. Karena Yesus melihat apapun yang kita lakukan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Kita akan menyanyikan pujian Sungguhkah Yesus bangkit? Sungguhlah hidup Tuhanku. Tuhan yang kulayani telah bangkit hidup terus. Meski disangka orang hiduplah penebus. Penuh berkat tangannya, lembut suaranya. Tuhan yang ku perlukan selalu ada. Hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Sungguh hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Tuhan memelihara seluruh dunia. Ku takkan putus asa meski hati lelah. Tuhanlah yang memimpin meski menurut tepat. Kelak kedatangannya ku nantikan. Hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan dekat tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Semua hidup Tuhanku,
hidup di hatiku. Aku nyatakan iman saudara, Yesus hidup, Yesus bangkit. Buktikan ya bangkit, tinggi semangat menghadapi semua, berharap dalam Tuhan. Kalau kita yakinlah Tuhan meneguhkan saudara, Tuhan menolong saudara dengan kuasanya. Hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan kekal tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Hidup, hidup, ya hidup Tuhanku. Tuhan kekal tiap saat sepanjang jalanku. Hidup, hidup, juru selamatku. Sungguhlah hidup Tuhanku, hidup di hatiku. Saudaraku yang kasih Tuhan, silakan saudara berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Renungkan firman Tuhan hari ini. Yesus bangkit mengubah hidup. Yesus bangkit mengubah hidupku. Supaya Paskah ini tidak kita lalui dengan sia-sia tanpa ada perubahan. Mungkin selama ini saudara hidup dalam ketakutan. Seperti murid-muridnya mengalami ketakutan. Dia mengunci. Dan Yesus datang kepada mereka berkata, damai sejahtera bagi kamu sekalian. Saudara buka hati saudara. Sampaikan kepada Tuhan. Mungkin saat ini saudara mengalami ketakutan. Buka hati saudara. Dengarlah salam dari Tuhan yang berkata pada saudara, damai sejahtera bagi kamu. Apa yang kamu perlukan? Tuhan tahu. Saudara perlu terbuka kepada Tuhan. Apa yang menjadi keperluan saudara? Sampaikan kepada Tuhan. Dengan iman saudara, saudara berkata kepada Tuhan yang hidup, yang sanggup mendengarkan dan sanggup menolong. Tapi yang kedua di Paskah ini saudara pernah renungkan. Setelah Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu, Tuhan juga berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian pula aku mengutus engkau. Hidup saudara bukan untuk saudara sendiri. Hidup saudara juga untuk Tuhan. Supaya kita merasa berguna hidup kita. Karena hidup kita juga untuk Tuhan, juga untuk orang lain. Coba saudara perlu pakai hidup saudara juga untuk orang lain. Menolong orang lain. Supaya berguna. Di hari Paskah ini Tuhan juga berkata kepada murid-muridnya, mengembusi dengan kuasa Roh Kudus, sumber kekuatan yang dahsyat, supaya kita yang lemah menjadi kuat dalam hidup ini. Saudara renungkan saudara,
perubahan apa setelah saudara mendengar firman ini? Perubahan apa yang ingin saudara lakukan? Yang ingin saudara dapatkan dari Paskah ini? Tentunya perubahan yang lebih baik. Sampaikan kepada Tuhan. Dan percayalah Tuhan mendengar doa saudara pada saat ini. Saya menunggu beberapa saat sebelum mengakhirinya untuk saudara berdoa. Terima kasih Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami ingin berdoa kepada Tuhan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, gereja pemulihan ini. Tuhan meneguhkan kami. Tuhan menolong segala kebutuhannya. Tuhan memberikan kami kemampuan, kerelaan kami untuk dipakai Tuhan. Dan biarlah kami tetap memastikan diri kami terhubung dengan Roh Kudus, kuasa yang maha besar itu, supaya kami mampu melakukan semua itu. Berkati gereja-Mu ini Bapa. Tuhan tahu keperluan gereja-Mu ini. Kami mohonkan kepada Tuhan, biar kami percaya dengan kuasa-Mu, Engkau menolong segala keperluan kami, gereja ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit. Kami terus menyerahkan Bapak Siaan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Memberikan kekuatan Pak Siaan di tengah-tengah beban yang berat saat ini. Kau berikan damai sejahtera. Kau jamah hatinya. Biarlah imannya tetap kuat, tetap bersama dengan Tuhan. Kau berkati Ibu Siaan. Kau berkati saudara kami David yang merawat. Berikan kesabaran. Berikan kemampuan ya Bapa. Kami berdoa untuk Ibu Esther. Tuhan berkati pemulihan. Kami bersyukur berangsur-angsur dipulihkan, baik tangan maupun kakinya. Tuhan sembuhkan, sempurnakan dengan kuasa-Mu. Tuhan menjamah Bapak Yonas yang saat ini sakit, merasakan lambung mah yang sakit. Dalam nama Yesus, mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah lambung dan mahnya dalam nama Yesus, disembuhkan karena kuasa Tuhan, karena bilur-bilurnya Yesus telah menyembuhkannya. Kami berdoa untuk Dedek Sharon, berkati Tuhan pemulihan kesehatannya. Tuhan berikan nafsu makan, berkati Bapa, pencernakan makannya.
supaya Sharon dapat sembuh kembali, sehat, terus bertumbuh. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Sharon. Kami bersyukur untuk saudara kami Eli yang melalui jalur SNBP diterima Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih Bapa. Biar Kau memberkati Eli karena kesetiaannya kepada Tuhan. Biar Eli akan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan akan pakai Eli dimanapun dia berada menjadi alat Tuhan. Makasih Bapa di surga. Saudaraku, kita berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri. Terimalah Tuhan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan bakal selama-lamanya. Amin. Engkau bebas dari beban, terapkan penuh Sang Penebus. Maukah engkau iblis dikalahkan, terapkan penuh penebus. Darah Yesus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosanya. Darah Kristus Maha Kuasa menebus dosamu. Darah Kristus Maha Kuasa menebus penuh dosamu.